Palu adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu yang sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Mutong. Kota Palu juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Penduduk Kota Palu saat ini berjumlah 371,345 jiwa. Kota Palu dinaungi oleh penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam yang mencapai hingga 80,05% dan hidup berdampingan dengan baik dan aman, dan juga hidup bertoleransi antara umat beragama dengan agama lainnya. Kota Palu sendiri menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah Palu yang disebut sebagai bahasa asli daerah Kaili. Tidak banyak yang tahu kalau di Kota Palu, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah masjid tua yang disebut-sebut sebagai masjid pertama berdiri di Kota Palu. Inilah masjid pertama di Kota Palu, yaitu Masjid Jami Kampung Baru yang terletak di Kelurahan Baru, Palu Barat, yang mana letaknya persis di perempatan antara Jalan Kiai Haji Wahid Hasim dan Jalan Agus Salim. Masjid Jami Kampung Baru ini dibangun pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1812 Masehi. Dibangun oleh warga Kampung Baru yang diinisiatifkan oleh Habur Rahimah. Sebelumnya, beliau diislamkan terlebih dahulu oleh Syekh Abdullah Raki, atau lebih dikenal sebagai Datu Karamah, ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, sebagai penyebar Islam pertama di Lembah Palu. Awalnya, masjid ini hanya sekedar langgar atau surau yang beratapkan rumbia dan berdindingkan papan. Masjid Jami Kampung Baru ini dibangun di atas lahan seluas 9 kali 9 meter, yang mana lahan tersebut diwakafkan oleh Habur Rahimah alias Pue Langgai, seorang tokoh masyarakat di Lembah Palu pada abad ke-18 di masa itu. Kemudian Masjid Jami Kampung Baru mengalami pemugaran pada tahun 1930. Dari bahan kayu diganti dengan dinding beton, dan ukurannya pun jadi luas menjadi 20 kali 20 meter. Dari segi arsitektur, masjid ini terbilang cukup modern, tentu jika diukur dengan kondisi pada saat itu. Pada tahun 1901 dilakukan beberapa perbaikan dan juga perluasan bangunan masjid. Dari beberapa tembok terlihat ukiran khas tradisional. Begitupun pada dua pintu gerbang masjid yang memadukan dua unsur ukiran tembok modern dan ukiran kayu tradisional khas Kota Palu. Itulah yang membuat masjid itu terlihat tua tetapi modern. Kehadiran Masjid Jami Kampung Baru ini tidak lepas dari penyebaran Islam di Lembah Palu pada saat itu. Bahkan, masjid tersebut ramai tidak pernah sunyi dari jamaahnya. Selalu banyak yang datang untuk beribadah. Umat Islam yang ada di sekitar masjid itu, bahkan ada juga beberapa jamaah dari luar daerah yang datang untuk melakukan sholat di masjid tersebut. Pada halaman Masjid Jami Kampung Baru itu terdapat makam atau pusara, yang mana makam tersebut masih terlihat struktur makam itu masih menggunakan ukiran kayu tradisional khas daerah Kaili. Makam para pendiri masjid, para tokoh agama yang berjasa terhadap Masjid Jami Kampung Baru tersebut, serta makam imam-imam masjid yang sejak didirikan pertama kali. Makam Habur Rahimah dan keluarga juga berada di area masjid itu.
Jenazah mereka akhirnya dimakamkan di halaman masjid bagian belakang, sedangkan makam Habur Rahimah dan keluarga berada di samping masjid dekat berdirinya menara pelantang azan di area Masjid Jami Kampung Baru itu. Masjid Kampung Baru itu merupakan saksi syiar Islam dan simbol Islam yang dibawa oleh Syekh Abdullah Raki atau yang dikenal Dato Karama, ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, sebagai penyebar Islam pertama di Lembah Palu. Demikian sekilas sejarah tentang Masjid Jami Kampung Baru. Semoga kita semua masih diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah di masjid secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.